Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan apakah yang ada pada gambar tersebut? Pernahkah kalian menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti pada gambar tersebut? Atau pernahkah kamu berpikir, mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Tahukah kalian bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kalian. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Salah satunya seperti pada cerita berikut ini. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan dua adikku selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun menggembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB atau Institut Teknologi Bandung yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Dari cerita tersebut, kita ketahui bahwa Wahyudin bercita-cita ingin terus sekolah hingga selesai perguruan tinggi. Namun, Wahyudin menghadapi halangan untuk mewujudkannya, yaitu keluarganya tidak memiliki uang untuk biaya sekolah karena mereka termasuk keluarga kurang mampu. Menghadapi hal tersebut, Wahyudin memiliki sikap pantang menyerah dan tekad yang kuat. Apapun dia lakukan agar bisa tetap sekolah. Bahkan sejak kelas 4, Wahyudin sudah mencari uang sendiri untuk biaya sekolah. Dari mulai menjadi pemulung, menggembalakan kambing tetangga, hingga berjualan gorengan.
Meskipun Wahyudin berasal dari keluarga yang kurang mampu, namun semangat belajar Wahyudin tidak pernah padam. Hal tersebut ia tunjukkan dengan terus berprestasi di tengah keterbatasannya. Hingga akhirnya Wahyudin mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sekarang, mari kita baca puisi berikut. Sahabatku Seorang Pemulung, ciptaan D. Karitas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah-sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu. Seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Sekarang, kerjakanlah tugas berikut ini. Salinlah puisi tersebut, kemudian berikan tanda jeda yang tepat pada setiap barisnya. Setelah itu, deklamasikan puisi tersebut di depan keluarga kalian. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Salah satu jenis karya seni rupa yang bisa kita buat yaitu kolase. Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan biji-bijian yang ditempelkan pada permukaan datar. Berikut ini adalah contoh karya seni kolase. Yang pertama, gambar mobil yang dibuat dari potongan-potongan kertas origami. Yang berikutnya, ada gambar Insinyur Soekarno dengan menggunakan bungkus kemasan kopi dan produk lainnya. Untuk membuat sebuah karya kolase, kita bisa menggunakan berbagai bahan yang tersedia di alam. Secara umum, bahan pembuat kolase atau bahan kolase terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu bahan alam dan yang kedua bahan sintetis atau bahan buatan. Bahan alam adalah bahan yang tersedia di alam dan bisa kita langsung ambil dari alam. Di antaranya yaitu ranting, kemudian daun, biji-bijian, lalu bunga kering, hingga kerang. Sedangkan bahan sintetis atau bahan buatan adalah bahan-bahan yang merupakan hasil produk pabrik. Di antaranya seperti plastik, kertas lipat, koran bekas, kemudian karet, hingga kain flanel. Pemanfaatan barang-barang bekas menjadi berbagai jenis kerajinan adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan agar barang-barang bekas tersebut tidak mencemari lingkungan. Akhir-akhir ini, sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit untuk diatasi. Sampah plastik telah menutupi beberapa samudera dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius.
banyak hewan laut yang mati karena memakan sampah plastik. Hal tersebut diperburuk dengan kenyataan bahwa sampah plastik sangat sulit untuk diuraikan meski sudah puluhan tahun tersimpan di tanah. Sehingga kita harus berpikir ulang bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Daur ulang adalah salah satu solusi untuk mengurangi sampah tersebut. Tujuan mendaur ulang sampah plastik adalah untuk memperpanjang usia pemakaian barang, sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah di alam dapat dikurangi. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya, manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa di antaranya sudah punah. Berikut ini adalah upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan yang bisa dilakukan. Yang pertama, mencegah penebangan liar atau illegal logging. Penebangan liar adalah faktor penyebab habisnya hutan-hutan di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menggalakkan stop illegal logging. Yang kedua, melakukan sistem tebang pilih, yaitu dengan menebang pohon yang ukurannya besar saja dan sudah tua. Ketiga, melakukan tebang tanam. Setelah menebang, kita wajib langsung menanam kembali supaya tetap ada pohon yang tersisa. Kita menebang satu pohon, maka tanamlah satu pohon. Yang keempat, melakukan penghijauan dan reboisasi, terutama pada lahan-lahan gundul. Yang kelima, pemanfaatan bahan-bahan lain untuk mengganti pemanfaatan bagian tumbuhan. Seperti penggunaan tisu diganti dengan kain lap. Yang keenam, pembuatan cagar alam, yaitu suatu kawasan untuk melindungi jenis tumbuhan tertentu agar tidak punah. Selanjutnya, pembuatan kebun koleksi, kebun plasma nutfah, dan kebun botani. Apa sih kebun koleksi, kebun plasma nutfah, dan kebun botani itu? Kebun koleksi untuk mempertahankan jenis tumbuhan bibit unggul, sedangkan kebun plasma nutfah untuk melindungi keanekaragaman tumbuhan. Dan kebun botani berisikan tanaman-tanaman langka yang terancam punah. Contoh kebun botani adalah Kebun Raya Bogor. Sedangkan untuk melestarikan hewan, kita bisa melakukan usaha seperti berikut ini. Yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Kedua, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskan. Yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Keempat, membuat undang-undang perburuan. Yang kelima, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tugas yang harus kalian kerjakan. Buatlah sebuah karya kolase dengan memanfaatkan sampah yang ada di sekitar rumah kalian. Kalian boleh menggunakan bahan alam ataupun bahan sintetis atau buatan. Selamat mengerjakan.
Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pak Warta berpesan kepada kalian, penggunaan barang secara bijak sama dengan kita melakukan pelestarian terhadap lingkungan. Sayangi lingkungan itu dengan tidak memberinya sampah yang susah diurai. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.